Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Hikmah. Oke, Bu Guru, tutup pintunya dulu ya. Oke, selamat siang Iqmal. Gimana kabarnya, baik? Sama-sama sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa dulu ya. Oke, sekarang Ibu yang bimbing doa ya. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan konseling kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu tidak lupa kita mengucapkan puji syukur karena masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dan terima kasih Iqmal sudah bersedia hadir untuk hari ini ya, karena tadi perjalanannya jauh ya dari rumah dan ini sudah waktu siang. Iqmal, Ibu Guru juga minta maaf mengganggu waktu istirahat Iqmal, mengambil jam di waktu sore hari karena Iqmal tidak mau melakukan konseling di sekolah kan? Tidak mau melakukan konseling di sekolah. Kemudian apakah hari ini sudah benar-benar siap? Siap. Untuk melakukan konseling? Siap. Siap. Sebelumnya Ibu Guru mau tanya, apakah Iqmal pernah melakukan konseling sebelumnya? Pernah. Pernah. Sendiri? Tidak. Oh tidak. Berarti bersama teman-teman ya. Itu kalau bersama teman-teman saat itu namanya konseling kelompok. Nah, yang akan kita lakukan saat ini adalah konseling individu, di mana hanya ada Iqmal sebagai konseli dan Ibu sebagai konselor. Untuk jelasnya, maksudnya dalam hal ini kita akan mengatasi masalah Iqmal ya. Tetapi sebelum mengatasi hal-hal yang Iqmal rasakan, Ibu Guru harus perlu mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja sih sebenarnya masalah Iqmal yang harus yang urgen, yang harus kita dahulukan untuk diselesaikan ya. Kemudian bagaimana tadi, sudah izin di rumah? Sudah. Izinnya bagaimana? Izin mau ke rumah Ibu Guru. Mengatasi masalah. Mengatasi masalah. Orang tua Dijawab iya. tidak apa-apa. Iya. Nah, Katanya hati-hati di jalan. Oke, baik. Karena kegiatan kita untuk konseling individu ini waktunya agak lama dan agak panjang. Beda kalau kita melakukan konseling kelompok ya. Dan kalau konseling kelompok kan banyak yang anggota kelompok yang mengutarakan permasalahannya, sedangkan di sini hanya Iqmal yang mengutarakan berbagai permasalahan Iqmal sendiri ya, tidak mengambil masalah orang lain, hanya masalah Iqmal. Kemudian keluarga di rumah baik-baik saja? Ya, baik. Baik. Kemudian bagaimana kalau kondisi di sekolah? Baik. Masih baik-baik saja. Dengan teman tidak ada permusuhan di sana di sekolah? Ada juga. Ada juga, tetapi gimana? Masih bisa diatasi? Masih bisa, masih ada teman untuk mengobrol di sekolah? Ada. Masih ada. Kemudian untuk masalah belajarnya Iqmal di sekolah bagaimana? Seperti biasa juga. Seperti biasa. Karena Ibu Guru dengar Iqmal masih banyak tugas-tugas yang belum diselesaikan, tugas sekolah, tugas kemudian kehadirannya juga seperti itu. Kemudian catatannya bagaimana? Sebagian yang lengkap. Sebagian yang lengkap. Tapi yang lainnya bagaimana? Kan ini kita sudah mendekati ulangan semester. Ya. Jadi persiapannya Iqmal harus full ya, harus lengkap catatannya karena itu persyaratan untuk supaya bisa Iqmal mengikuti kegiatan ulangan semester ya. Sebelum itu Ibu Guru kita masuk sebelum kita masuk ke kegiatan inti konseling kita, Ibu Guru akan membagikan dulu ini lembar kesepakatan konseling ya.
yang dimana di sini Iqmal mengisi nama, kemudian kelas, lalu nomor HP dan jenis kelamin, ya, dan tanda tangan di sini. Ini supaya kita ada kontrak untuk supaya bisa melakukan konseling ini sampai selesai, ya, bersamanya. Ada kelas di situ bunda? Ada. Nah, tanda tangan dulu, baru namanya Iqmal. Oke, sekarang Iqmal coba dibacakan apa sih isi kesepakatan konseling kita. Coba dibaca dari sini. Yang bertanda tangan dengan di bawah ini saya. Nama Iqmal, kelas 7B, kelas 8B, nomor HP 0812 429 angka 9177. Jenis kelamin laki-laki. Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti proses konseling dari awal hingga akhir tanpa adanya kesepakatan dari siapapun secara berjadwal sesuai dengan kesepakatan bersama. Demikian kesempatan ini saya membuat dengan fungsi. Tanda tangan Iqmal dan ibu guru ya sebagai konselor. Oke. Tanggal berapa nih Iqmal? Tanggal 26. Oke. Ini pada hari ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk melakukan konseling individu. Jadi di sini sudah dalam surat pernyataan Iqmal bersedia mengikuti proses konseling dari awal hingga akhir tanpa adanya paksaan dari siapapun dan secara terjadwal sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi terbentuknya pertemuan kita hari ini karena sudah melakukan kesepakatan bersama ya. Sebelumnya ibu guru kan pernah tanya Iqmal mau tidak bersedia dilakukan konseling. Ia mau, tetapi Iqmal mengatakan bahwa Iqmal mau melakukan di rumah saja. Karena di sekolah berhubung banyak teman, Iqmal merasa malu dan tidak susah untuk mengungkapkan karena banyak teman-teman yang akan mendengarkan perbincangan kita, seperti itu ya. Kemudian ibu guru mau jelaskan proses konseling yang akan kita lakukan ya, tahapannya. Sebelumnya ibu guru sampaikan kembali bahwa di dalam konseling individu itu kita akan membahas berbagai permasalahan yang dimana di dalamnya itu ada asas-asas ya. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi masalah yang Iqmal ungkapkan hanya ibu guru dan Iqmal yang tahu ya. Jadi kemudian ke depannya ada asas keterbukaan ya, karena ada setelah itu kita sudah rahasiakan, jadi diharapkan Iqmal dapat terbuka ya, terbuka dan asas kesukarelaan tanpa ada paksaan. Iqmal mau datang terus mengungkapkan permasalahannya secara sukarela kepada ibu guru ya. Oke, itu ya untuk asas-asasnya. Kemudian tahapan kegiatan kita ibu guru mau lakukan sampai 4 kali. Kira-kira itu Iqmal bisa tidak? 4 kali pertemuan. Dalam 1 kali pertemuan itu sekitar 1 jam. Bisa ya. Apa tidak terlalu lama atau harus dikurangi lagi 40 menit seperti kalau konseling kelompok biasanya 40 menit. Atau mau 40 menit atau 1 jam? 1 jam saja. 1 jam saja. Oke, jadi Bu Guru harapkan selama 1 jam itu kita bisa menyelesaikan dan maksudnya Iqmal mampu mengungkapkan permasalahan Iqmal apapun itu ya. Kemudian apa lagi?
tadi sudah ya 4 kali pertemuan selama 1 jam. Kemudian kesepakatannya lagi selanjutnya nanti setelah alokasi waktu sudah ya, jadi ibu guru bisa mulai untuk bisa. Oke, sekarang ibu guru tuh mau tanya dulu, Ikmal ini apa yang ingin Ikmal ceritakan tentang permasalahan Ikmal, entah itu di rumah kah, di sekolah, dengan guru atau teman-teman ya. Sekarang ibu guru mau dengarkan dulu Ikmal masalahnya yang mau Ikmal ungkapkan itu seperti apa saja. Masalah bolos. Masalah bolos. Nah, kenapa dengan bolos? Kalau kita tidak ikut teman, mereka dia ejek-ejek saya. Mereka ada ejek-ejek kamu. Iya, dia ejek katanya tidak setia kawan, berteman sama cewek. Berteman sama cewek. Jadi yang bolos itu cowok-cowok semua, tidak ada cewek. Nah, Jadi seperti itu. Kemudian kalau bolos itu biasa kan ada waktu-waktunya, atau maksudnya diajak sama teman, jadi sama teman bukan atas kemauan Ikmal sendiri. Kenapa Ikmal tidak mau menolak? dia terlihat dibilang gitu. Diejek-ejek. Iya. Jadi kamu merasa malu kalau diejek-ejek? Iya, baru sampai di kampung sudah cerita lagi. Kamu cerita lagi. Terus kalau umpamanya tiba di rumah tidak ditanya sama orang tua kenapa pulangnya cepat? Tidak. Jarang perasaan pulang dari sekolah ada orang tua. Oh, jarang kalau di rumah ada orang tua kalau pulang. Ya, Kemudian siswa yang mengajak Ikmal membolos itu apakah setiap hari atau bagaimana? jarang. Jarang juga. Tapi dalam 1 minggu ada. 1 minggu ada 1 kali bolos lagi atau? 1 minggu? Tidak, 2 minggu. 2 minggu baru bolos lagi. Menurut yang mana itu bagus dia bolos itu? Tidak. Tidak. Apa yang dampak buruknya kalau Ikmal merasa itu tidak bagus? Tidak mengikuti mata pelajaran lah. Tidak mengikuti mata pelajaran lain. Kemudian apa lagi? Tidak lengkap catatan. Catatannya Untuk mata pelajaran. Kemudian apa lagi? Itu saja. Itu saja. Kira-kira Ikmal mampu tidak mengatasi masalahnya Ikmal sendiri? Insya Allah. Insya Allah. Ibu guru di sini sebagai konselor bersedia untuk membantu Ikmal mengatasi masalah bersama-sama ya. Yang dimana kalau Ikmal permasalahannya adalah tentang karena Ikmal susah untuk menolak ajakannya teman ya untuk membolos karena nanti dibilang tidak setia kawan lah, kemudian dibilang kamu kayak cewek kenapa tinggal terus di sekolah gitu. Nah itu di sini kita akan melakukan latihan asertif ya, dimana latihan asertif ini adalah dimana kamu berlatih pikiran-pikiran kamu secara rasional ya, strategi rasional kamu untuk bagaimana caranya kita bisa menolak ajakan teman ya, menolak ajakan teman. Bagaimana permasalahan yang dihadapi, kan sudah tahu kan apa yang permasalahan membolos, kemudian apa yang ditimbulkan dari masalah membolos itu ya. Kemudian lagi kalau umpamanya dengan teman itu yang membolos, dipanggil tidak nanti lah? Dipanggil juga. Kalau dipanggil itu kamu sama-sama teman kamu yang bolos atau sendiri? Ya, kalau mereka bolos hari ini, mereka tidak datang lagi besok. Mereka tidak datang lagi besok. Jadi kamu juga ikut tidak datang lagi besok? Tidak, saya pergi. Oh, kamu pergi, tapi dipanggil sama guru. Iya. Jadi mereka memang apa namanya? Teman-teman kamu biasa berapa orang yang bolos itu? Laki-lakinya kelas 8A. Laki-lakinya kelas 8A. Iya. Berapa orang? Hampir semua juga. Hampir semua? Iya. Cuma Cuma Rehan. Rehan saja. Iya. Dan Saputra yang tidak diajak. Jarang dia jarang bolos. Kamu sudah tahu juga tadi dampaknya kamu bolos ya, nilai-nilai kamu banyak yang kurang, catatan kamu banyak yang ketinggalan ya.
Umpamanya kalau umpamanya begini, apa yang dikatakan temanmu untuk kamu supaya bisa membolos? Umpamanya, bagaimana contohnya? Umpamanya kamu lagi apa? Apakah masih ada mata pelajaran kah diajak bolos? Atau kamu lagi istirahat? Atau kamu lagi di mana? Cuma jam tidak ada gurunya baru bolos. Oh, jam tidak ada gurunya baru bolos. Jadi bagaimana dia? Tapi temanmu itu ada jamnya tidak? Ada. Ada jamnya dia ajak kamu bolos? Iya. Bagaimana itu dia ajak bagaimana? Dia bilang mari kita pulang, sudah ada lagi jamnya kalian. Nah, terus kamu ikut saja, tidak langsung bilang, ih jangan dulu, ini kita belum waktunya pulang. Saya bilang juga begini, oh jangan dulu nanti jangan sampai gurunya datang. Mereka bilang, sudah siang ini. Sudah siang ini, jadi ikut Terus saja. Terus pulang, Itu kalian pulang langsung pulang di rumah atau ada tempat singgah-singgah lagi? langsung di rumah. Langsung di rumah, Masing-masing. rumah masing-masing. Jadi pas besoknya mereka tidak datang ini lagi yang Iya. bolos itu, Iya. hanya kamu yang datang. Jadi gimana ya? Ini sudah banyak laporan bahwa memang kalian membolos itu biasa baku panggil-panggil, ya. Membolosnya itu baku panggil-panggil. Kemudian lagi kamu tidak bisa menolak ajakan temanmu. Jadi hal-hal yang negatif yang terjadi pada temanmu maka akan terjadi juga sama kamu, ya. Yang kamu sudah tahu sebabnya, apa akibatnya kamu membolos. Kemudian sudah ada juga guru yang datang di rumahmu belum? Sudah. Sudah. Orang tuamu bagaimana responnya? Dia marah. Dimarahi kamu? Iya. Seperti itu ya. Jadi di sini kita lakukan latihan asertif dengan apa yang Iqmal sudah sampaikan tadi, bahwa temanmu mengajak membolos pada saat jam-jam kosong. Kemudian Iqmal sempat mengatakan apa namanya, jangan dulu, Iya. nanti ada guru yang datang tiba-tiba masuk. Berarti itu keinginannya Iqmal, berarti ingin juga ikut bolos Ingin dulu karena sudah dibilang nanti, karena sudah dibilang sama teman-teman ini. diajak begitu. Kemudian maksudnya mana yang lebih bermasalah saat kamu diejek di sekolah atau kamu bolos? Di sekolah. Kamu lebih merasa bermasalah di sekolah diejek daripada membolos? Bolos juga. Bolos juga. Jadi bagaimana itu? Kamu lebih pilih membolos daripada diejek teman, atau lebih baik diejek teman daripada membolos? Diajak teman. Lebih baik diejek teman. Maunya kamu begitu. Karena kalau kamu diajak teman, kamu tetap ada di sekolah Iya. sampai jam pelajaran terakhir. Bolos itu kamu lebih memilih sebenarnya kamu ingin memilih baik diajak teman tapi tetap tinggal di sekolah daripada membolos ikut teman tetapi banyak mata pelajaran yang tertinggal. Tapi tidak tahu bagaimana caranya supaya bisa menolak ajakan itu. Tidak tahu. Jadi ikut saja supaya ada temanmu. Maksudnya bagaimana ya? Iqmal sudah tahu tadi penyebabnya, maksudnya sudah tahu akibatnya seperti apa. Ada tidak di dalam diri Iqmal merasa, saya ini terus jangan bisa bolos-bolos lagi, nanti saya disurati lagi orang tua, dipanggil lagi, catatanku tidak lengkap. Ada seperti mau tidak pernah berpikir bahwa umpamanya kalau saya mengajak, Iqmal mari kita bolos, ada perkataan yang maksudnya saya tidak mau bolos. Pernah. Bagaimana itu? Bagaimana kamu ungkapkan? Saya bilang mereka rame, kita mau lagi bolos nanti disurat. Nah, terus Tapi mereka bilang terapi cuma satu kali. Saya bilang sudah dua kali saya. berapa kali lagi? Iya. Terus kemudian kamu masih bolos juga? Iya. Tidak lagi? Iya. Tapi mereka masih mengajak? Iya, ngajak ke saya sekarang tidak mau. Sekarang tidak mau lagi. Oke. Bagaimana cara kamu, bagaimana, apakah mereka memaksa atau bagaimana? Atau Memaksa. hanya mengajak saja? Ngajak. Mengajak atau memaksa? Ngajak. Mengajak saja?
terkait membolos, Iqmal lebih memilih ikut bolos dibanding harus diajak sama teman, ya. Jadi di sini Iqmal masih sulit untuk menolak ajakan teman untuk membolos. Iya. Kemudian apa ya? Ya, ajakan teman itu kan banyak ya, sering diajak. Selain dari membolos apa lagi? Biasa teman-teman tuh ajak apa selain membolos? Apa saja yang diajak? Membolos saja. Hanya membolos saja. Terus ibu guru pernah dengar kalau pernah ada ajakan Iqmal berkelahi. Itu bagaimana itu? Oh, itu sama kelas 9. Kelas 9. Nah, bagaimana mereka mengatakan sama Iqmal sehingga Iqmal ada di kejadian itu? Baik, pertama lagi itu jangan seperti foto. Habis itu saya bilang mereka lagi, benda yakin jangan kirim foto di grup. Tapi mereka tadi kesini kan, akhirnya demar lagi. Udah undang saya dia di laut. Itu masih jam sekolah itu. Iya. Nah, kemudian Habis itu saya bilang Rami, saya pulang aja daripada saya dipukul sini. nah, kalau kamu pulang lagi itu bolos dong, masih jam sekolah. Saya mau pergi minta izin. Nah, minta izin. Tapi lama dia bilang, terus nanti dicari terus kamu. Harus saya ikut. Ikut ke tempat kejadian. Iya. Terus kemudian tempat kejadian apa yang terjadi? Dia yang saya, yang duluan tolok saya. Dia pukul telak. Saya marah sebanting dia. Stop. Baru dia pukul terus. Kemudian di situ tidak ada yang melerai gitu, maksudnya memisahkan kalian berdua. Rada dengan misal. Sebelumnya kamu sudah tahu tidak itu ajakan untuk namanya memukul? Sudah tahu itu ajakan untuk melakukan perkelahian? Tidak tahu. Katanya mau bikin acara dia di belakang kelas, padahal bukan. Yang bilang siapa itu yang bilang aja? Kelas 9 kayaknya. Kemudian setelah perkelahian itu, terus bagaimana bisa selesai perkelahiannya kalian? Daripada saya dipukul terus, mending saya minta maaf. Nah, kamu minta maaf. Iya. Kemudian, Habis itu lagi dia bilang iya. Bisa damai dalam kelas. nah itu saja. Kemudian masalah itu kan berlanjut lagi. Iya, berlanjut di kantor. Berlanjut di kantor karena apa itu? Ada yang video. Ada yang video. Oke, jadi siapa namanya? Iqmal. Saat kejadian ada Eki. Kemudian yang video siapa? Yusran. Anak kelas berapa itu? Kelas 9. Kelas 9. Hanya satu orang. Tahu, saya cuma lihat lah Yusran. Dengan siapa lagi? Cuma itu saya lihat. Itu saja. Jadi setelah itu sudah selesai damai kalian. Iya, damai. Itu ya, itu ajakan-ajakan itu kan hal-hal yang buruk. Tadi sudah ajakan membolos, kemudian ajakan untuk berkelahi, kamu pun membalas, ya. Kemudian ajakan apa lagi yang menurut kamu sering susah kamu tolak? Dia kasih kepalung. Kepalung begitu. Apa itu kepalung? Dia bikin emosi. Ajakan bikin emosi. Misalnya seperti bagaimana bicaranya? Dia kasih panas-panas saya mereka. Maksudnya kasih panasnya itu bagaimana? Ajak saya bawa pukul, tapi saya tidak mau lah. Sampai saya masuk kantor. Waktunya. Ajakan pukul juga. Waktu selesai masalah yang Eki, mereka lah rival. Mengajak. Apakah maksudnya kamu tahu tidak apa sebabnya mereka tiba-tiba mengajak kamu melakukan hal itu? Karena dia tidak bawa uang. Kamu tidak uang? Dipalak terus. Jadi tidak pernah dibawa uang sekarang? Hah? Kalau saya bawa uang beri sembunyi-sembunyi. Kan itu kelasnya kalian berdekatan ya? Iya. Berdekatan. Kemudian saling dipajak. Jadi tiap hari ini kamu bawa uang atau tidak? Beberapa Jarang. hari. Jarang. Sering dipalak. Apa ya? Ajakan teman untuk apa namanya itu? Kamu tidak ikut-ikutan kan? Memalak juga? Tidak. Jadi ajakan baku pukul, ajakan membolos, kemudian ajakan apa lagi?
yang susah kamu tolak, ajakan itu yang baku pukul karena emosi. Nah, setelah itu apa lagi? Ajakan apa lagi yang susah kamu tolak? Ajakan tidak mencatat, Hah? ajakan tidak ikut ulangan, ajakan tidak masuk kelas, ada yang gitu. Maksudnya ini Oh, pernah dulu. pernah Ajakan yang kelas. karena bagaimana siapa yang mengajak? Siapa yang mengajak untuk yang Lah Aslan. Pak Aslan. Aslan itu ketua kelas ya? Iya. Nah, Dan marah sama Bu Susi. oh dia malas sama ibu guru. Tapi Bu Susi dia salahkan saya. Karena Oh, kenapa? dia kirakan dia saya. Dia kirakan saya yang berteriak. Oh, jadi dikasih keluar karena berteriak atau gimana? Aslan yang berteriak tapi saya nggak keluar. Dikasih keluar. Saya bilang Bu Guru, bukan saya tadi. Tapi dikasih keluar. Bukan diajak sama Aslan. Kamu Diajak. bilang tadi diajak sama Aslan. Ya ajak tadi. Bagaimana caranya Pertama ajak yang sama langsung Aslan? dia bilang begini. Mari kita keluar lagi. Daripada sebentar saya bawa tingkar sama ibu guru. Dan saya bilang termau, tapi dia berteriak dalam kelas. Dia bawa marah sama ibu guru. Dia marah. Dia berteriak sasaran saya. Banyak tunjuk saya. Kamu yang ditunjuk. Oh ya, jadi ajakan itu juga ya keluar kelas. Kemudian kalau kerja tugas bagaimana itu? Kamu pernah kerjakan tugasnya temanmu atau tidak mau kerja tugas karena dia teman tidak perlu lah kita kerja tugas? Pernah nggak itu? Tidak. Tidak. Ya. Cuma kemauan sendiri. Cuma mau sendiri. Jadi ajakan yang susah Ikmal tolak itu pertama tadi yang bolos, Iya. ya. Kemudian yang kedua ajakan yang Ikmal emosi untuk baku pukul, ya. Apakah Ikmal merasa jago, merasa kuat? Iya. Tidak. Tapi kalau saya direndahkan saya marah juga. Kalau kamu bilang kan kamu mau juga. Kemarin lihat saya, dia bicarakan saya di belakang. Kamu tahu dari mana dia bicarakan kamu dari belakang? Kamu tahu dari mana? Teman-teman yang kan, kasih tahu. Teman. Mereka Teman yang harus tahu. Berarti perempuan. bukan adu domba ya? Tidak. Tidak, memang benar. Iya. Kamu pernah tanya langsung? Pernah saya sakit. Habis itu dia sudah 3 kali. Kemudian saya alpa terus. Akhirnya kasih alpa terus. Sakit itu kan harusnya ada surat. Harusnya kan ada surat. Terus suratnya ada tidak? Tidak. Tidak. Jadi orang yang jengkel kamu dia bilang kamu alpa. Iya. Itu salahnya Ikmal lagi. Tahu? Kan kalau umpamanya kita sakit, kita titip pesan sama untuk ibu guru di sekolah atau surat. Saya sudah SMS sama Bu Suharti. Misalnya sama Bu Suharti. Kenapa SMS sama Bu Suharti? Terakhir nomornya wali kelas. Ya ada nomor wali kelas. Iya. Tapi kan ada teman-temanmu, tetangga-tetanggamu bisa tulis surat baru kasih temanmu baru di sekolah. Kan seperti itu. Sudah terlambat bangun dulu. Lambat banget. Baru sakit. Akhirnya saya SMS Wadid. Bahas nih. Saya bilang bahas nih. Kasih sakit saya. Sakitan. Bukan kasih sakit saya Ikmal. Bilang tuh dede saya ini lagi sakit. Jangan kasih sakit saya. Saya lagi sakit jadi tidak bisa ke sekolah seperti itu, sampaikan sama ibu guru di sekolah ya. Kemudian lagi masalah apa lagi? Maksudnya anak kelas 1 dia bilang di teman-temannya, jangan teman dengan saya. Karena Saya pergi di mereka pergi terus. Ada saya duduk di kantin sendiri. kelas 1 Iya. Temanmu? Kevin, oke. yang baru masuk. Dia bilang anak kelas 8. Akhirnya anak kelas 8 dia ikut jauh mereka. Jadi kamu merasa tidak ada teman akhir-akhir ini? Iya. Kamu merasa banyak masalah akhir-akhir ini tidak? Di semester ini kamu merasa banyak masalah tidak? Banyak. Bisa. Banyak. Bagaimana apa ya? Ikmal maksudnya masih punya semangat untuk ke sekolah kan? Iya. Masih punya semangat untuk belajar, kemudian merubah perilakunya Ikmal, ya. Iya. Iqbal berpikir sebelum-sebelumnya ini ibu guru tuh sering dengar Iqbal tuh apa ya, memang gampang terhasut sama perkataan-perkataan teman di sekitar. Tapi Iqbal ini
Ibu lihat Iqmal tidak jarang menanyakan hal itu langsung pada orang yang bersangkutan. Mengerti maksudnya Ibu? Iya. Bagaimana itu? Saya kira duluan tan. Nah, kamu tuh dengan tanya orangnya. Kadang terhasut kayak itu masalahnya dengan Mbak Eki kan? Nah, kamu tidak tanya orangnya, tiba-tiba dipanggil, baku pukul karena diajak sama teman. Tidak, dia panggil saya itu bukan bilang pukul, pergi acara. Dia Ini acara dia di belakang kelas, hal buka. Padahal baku pukul. Sudah tahu memang itu mereka tidak ajak saya. Sudah Saya tahu? bilang larang. Saya bilang, ih, saya pulang aja larang. Sampai saya dipukul sini. Larang dia bilang begini. Jangan sampai kamu dicari. Jadi Rahmi ini biang kerok ya. Dia sudah ajak kamu bolos. Jadi sampai dia bilang sudah. Kenapa Rahmi ini dia bawa kamu di tempat itu lagi? Di tempat berkelahian itu. Iya. Tapi dia ada di situ lagi. Iya. Karena dia sudah lihat saya, baku belar dia turun. Dia tidak bantu kamu juga. Tidak, kalau dibantu dia bantu. Nanti anak-anak pengen dipukul. Jadi begini Pak, kan kamu sudah tahu toh sebelumnya permasalahan kalian sudah ada, ya. Kemudian dipanggil ke tempat yang di luar sekolah, di luar jangkauan sekolah, di luar pantauan ibu guru, bapak guru ya. Iya. Jadi umpama kalau ada masalah seperti itu jangan dibawa keluar, tetap selesaikan di sekolah. Seperti yang ibu guru sampaikan, tanya kepada yang bersangkutan, komunikasikan secara baik-baik, ya kan? Jangan terima ajakan ke sana kemari yang tiba-tiba menimbulkan masalah menjadi lebih besar, ya. Tentang videonya kalian itu tersebar, kita tidak bisa mengawasi tangan-tangan orang yang sudah menyebarkan video kalian. Suatu saat jadi berkasus, mungkin tahun ini tidak ada, kemudian tahun depan muncul. Di saat dimana tahun depan itu kamu sudah menaiki kelas 3, kamu tiba-tiba berkasus umpamanya di bawah kantor polisi. Ya. Jadi sebelum melakukan hal-hal seperti itu yang dapat merugikan diri kamu, dipikirkan dulu. Kalau ada masalah dibicarakan dulu, dikomunikasikan ya. Atau tidak, datang ke salah satu guru yang bisa kamu percayai untuk cerita gitu. Bapak ibu guru, saya ini ada masalah, ada teman saya yang menyebarkan foto-foto saya tidak berkenan dengan hal itu. Bisakah panggil dulu? Kalau umpamanya kamu tidak mampu untuk bicara langsung sama orangnya, bisa minta bantu sama ibu guru. Coba ibu guru, bisakah panggilkan kita bicara dulu? Saya mau tanya, betul tidak? Terus dia sebarkan di mana? Terus contohnya seperti apa? Seperti itu ya. Jadi sehingga permasalahan itu tidak menjadi permasalahan yang lebih besar lagi, kayak sudah baku pukul di video, tersebar, dipanggil. Untuk dipanggil masih pihak sekolah. Bagaimana kalau tersebar menjadi viral, itu ditahu pihak lain, sekolah kita tercemar oleh kalian, ya. Sekolah kita tercemar karena video kalian, gitu. Jadi kemudian lagi Iqmal pandai-pandai untuk mengelola emosinya Iqmal. Oh, Iqmal kan sudah beranjak remaja ya. Jadi kita permasalahan Iqmal pun bukan hanya satu, sudah banyak ya. Dan ibu guru juga sering sekali panggil Iqmal ya. Barusan kali ini memang Iqmal ibu guru panggil secara individu karena ibu guru ini lebih mendalami permasalahannya Iqmal ya. Kalau umpamanya perlakuan di rumah bagaimana? Dari orang tua apakah ada hal yang mengganjal di pikirannya Iqmal atau gimana? Tidak. Semua baik-baik saja di rumah. Dengan saudara akur. Iya, akur. Oke. Kalau sejauh ini Iqmal ibu guru sudah lihat banyak berubah, hanya di bagian ini ya yang bolos ini kan masih kita karena harus dibantu bagaimana cara menolak ajakannya teman untuk membolos lagi kemudian di situ ya. Jadi untuk pertemuan hari ini ibu guru hanya ingin menganalisis permasalahan Iqmal. Ibu guru ingin lihat sejauh mana Iqmal mampu mengungkapkan permasalahan Iqmal kepada ibu guru ya. Kemudian nanti sehingga Iqmal tidak terlalu berat ya untuk memikirkan tentang pertemuan kita selanjutnya.
Nanti ini hari ini memang hanya untuk menganalisis permasalahannya Iqmal ya. Kemudian tadi Iqmal sudah mengungkapkan bahwa perilaku bolos itu masih susah untuk Iqmal menolak ajakannya teman ya. Kemudian makanya ibu guru mengusulkan bahwa kita akan melakukan latihan asertif, di mana tadi rasional target Iqmal, maksudnya secara rasional sudah mengungkapkan permasalahan Iqmal. Kemudian kita lakukan latihan asertif untuk pertemuan selanjutnya, dipraktekkan ya, di mana kita akan bermain peran ya. Tadi sudah ada sedikit latihan bahwa apa yang diucapkan si A kepada si B tentang ajakan untuk membolos apa saja ya. Kemudian itu kita praktekkan. Dan setelah itu mengulang latihan, kemudian ibu guru akan mengarahkan Iqmal untuk berperilaku asertif ya. Berperilaku asertif ya. Baik, sebelumnya ibu guru ini lupa sekali menyampaikan bahwa ada tujuan yang akan kita capai dalam konseling ini. Yang pertama itu kamu sebagai konseli Iqmal ya, yang pertama tujuannya adalah mampu untuk menganalisis ya berbagai permasalahan yang terkait dengan ketidakmampuan Iqmal untuk menolak ajakan teman saat membolos ya, telah diungkapkan tadi. Kemudian yang kedua Iqmal mampu membandingkan perilaku asertif dan tidak asertif ya, itu untuk pertemuan kedua nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, Iqmal mampu memainkan peran perilaku asertif ya yang baik. Jadi setelah Iqmal bisa membedakan perilaku asertif dan tidak asertif, kita praktekkan perilaku asertifnya yang baik ya, sehingga setelah itu tujuan yang terakhir adalah mengimplementasikan ya, mempraktekkan perilaku asertifnya Iqmal ke dalam kehidupan sehari-harinya Iqmal ya, menolak ajakan-ajakan yang buruk dari teman sekitar, dari saudara atau siapapun itu ya, yang Iqmal rasa itu tidak baik untuk saya lakukan, itu menimbulkan hal yang negatif ya. Seperti itu. Kemudian waktu ini untuk konseling ini kita sudah laksanakan sekitar 30 menit. Apakah Iqmal masih bisa lanjut lagi untuk mengungkapkan permasalahannya Iqmal lebih lanjut? Tidak. Sudah? Iya. Sudah. Kenapa? Tadi pas kepatakan 1 jam. 1 jam terlalu lama. 1 jam terlalu lama. Iya. Dan berarti harus bagaimana ini? 1 jam atau 40 menit saja. 40 menit saja. Iya. Oke, baik. Berarti pertemuan selanjutnya akan kita laksanakan 40 menit saja. Iya. Ya. Oke, 1 jam terlalu lama ya. Oke, baik. Kalau begitu kita akan ke tahap tahap penutup saja kalau begitu. Yang penting tadi tahap intinya kita sudah menganalisis permasalahan Iqmal ya, terkait perilaku membolos. Jadi minggu depan kita akan latihan ya, menganalisis membandingkan perilaku asertif dan tidak asertifnya Iqmal. Kemudian Ibu mau tanya bagaimana perasaannya Iqmal setelah melakukan konseling? Apa yang Iqmal rasakan setelah melakukan konseling? Merasa lebih lega kah? Karena sudah mengungkapkan permasalahannya Iqmal, karena selama ini Iqmal tidak punya tempat curhat atau bagaimana? Sudah lega. Jadi harapannya Iqmal, harapannya ibu setelah Iqmal melakukan sudah merasa lega, jadi ke depannya Iqmal tidak usah ragu-ragu lagi mengungkapkan permasalahannya kepada ibu guru ya. Kemudian kesimpulan apa yang Iqmal dapatkan pada pertemuan kita? Apa yang bisa Iqmal simpulkan dari pertemuan hari ini? Apa yang bisa Iqmal simpulkan dari hari ini? Bisa curhat libur. Bisa curhat sama ibu guru. Kemudian apa lagi? Ibu guru memberikan feedback tidak sama Iqmal? Maksudnya timbal balik, merespon Iqmal dengan baik kah? Iya. Jadi kesimpulan yang Iqmal bisa sampaikan hanya apa tadi? Bolos kan? Perilaku bolos Iqmal yang ingin dirubah seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa Iqmal yakin bisa mengikuti kegiatan konseling sampai akhir dengan latihan teknik asertif ya.
Iya. untuk mengatasi permasalahan itu. Kemudian apa ini? Kesepakatannya hari apa nanti pertemuan selanjutnya kita bisa Hari lakukan? Senin Hari Senin mau dilakukan di rumah atau di sekolah? di rumah saya. Di rumah saja. Masih belum berani mengungkapkan di sekolah? Iya. Oke, baik, di rumah. Kalau di rumah itu kira-kira jam berapa? Jam 3. Jam 3. Oke, jam 3. Jam 3 Iqbal sudah di sini. Iya. Oke, bisa. Nanti kita bertemu lagi di hari Senin pada jam 3 di rumahnya. Ya, tetap dengan pakaian seragam. Iya. Oke? Oke, baik. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan, ucapkan terima kasih Iqbal sudah bersedia hadir ya. Terima kasih lagi. Semoga tetap sehat dan bisa kita bertemu lagi di tempat ini untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan Iqbal. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa lagi supaya kedepannya lebih baik. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik Ismail. Untuk kegiatan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi dulu. Oh iya. Terima kasih Kemal ya. Hati-hati di apa? Hati-hati pula, hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan.